Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama melakukan kebaikan-kebaikan, dan semua kebaikan yang kita lakukan akan menjadi ladang amal pahala buat kita semuanya. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan tentang banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah ungkapan dalam diri seseorang manusia untuk memperlihatkan hasil yang baik dan perbuatan yang baik. Kenapa kita sebagai manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala harus melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu sendiri adalah fitrah dari manusia. Semenjak dia dilahirkan sudah dititipkan di dalam dirinya sifat-sifat kebaikan itu. Karena itu maka semua manusia sebenarnya adalah memiliki potensi yang kuat untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berangkat dari ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa seyogyanya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Menjaga diri kita adalah melakukan kebaikan, memperbaiki diri kita, baik sikap dan perbuatan kita, agar menjadi manusia yang baik, baik di mata Allah Subhanahu wa taala, juga baik di mata manusia. Karena tidak cukup baik kita di mata Allah, sementara kita kurang baik di mata manusia. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup hanya kita baik di depan manusia, tetapi tidak baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka vertikal dan horizontal hendaknya kita jaga baik-baik agar kita bisa betul-betul menjadi insan yang baik atau manusia yang baik. Karakter kita sebagai manusia adalah karakter baik sebenarnya. Karena memang itulah potensi yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sementara potensi keburukan itu ada, akan tetapi
yang membuat kita ini tidak mampu untuk mengelola potensi yang baik itu lebih besar karena kita memang dipengaruhi oleh potensi-potensi yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola potensi-potensi yang positif itu agar terpancar di dalam jiwa kita, di dalam raga kita adalah pancaran yang positif yang bisa membawa kemaslahatan yang baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, lingkungan kita, bahkan kepada bangsa dan negara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kita melakukan kebaikan sebenarnya? Kebaikan itu adalah prinsip hidup. Kebaikan itu adalah jati diri manusia. Ketika manusia ingin dicintai, maka dia harus melakukan kebaikan. Ketika ingin disayangi, maka manusia itu harus melakukan kebaikan. Ketika manusia itu ingin dihormati, maka dia harus melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah tersebar di mana-mana dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Bukan saja kebaikan itu dinikmati atau dirasakan oleh manfaatnya bagi seluruh manusia ini, bahkan binatang pun, bahkan seluruh alam yang ada di dunia ini itu merasakan nikmatnya atau hasil dari kebaikan itu. Bagaimana seseorang bisa melakukan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat di sekitarnya, karena dia mampu untuk mengelola kebaikan itu menjadi potensi yang kuat. Bahkan kebaikan itu sendiri itu bisa diperlihatkan dengan rasa kasih sayang yang kita berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan kita, di dunia pendidikan, kebaikan adalah harus menjadi modal yang besar dan harus kita tebarkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Guru harus menyayangi muridnya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Murid harus menghormati gurunya sebagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Ketika terjalin kebaikan antara guru dengan murid, maka pengetahuan yang diolah menjadi kebaikan-kebaikan akan muncul menjadi pengetahuan yang bermanfaat, menjadi pengetahuan yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain yang banyak. Itulah yang disebut dengan sinergi. Sinergi adalah dua kekuatan yang bertemu kemudian menghasilkan hal-hal yang positif untuk membangun komunikasi yang baik dan untuk membangun masyarakat yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang tidak menginginkan kebaikan karena memang itu fitrahnya. Karena itu makanya mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Berbuat baik adalah merupakan ibadah. Melakukan kebaikan adalah maslahat. Melakukan kebaikan adalah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di antara kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang engkau kerjakan dalam satu kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Jadi prinsip dalam hidup kita ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan yang kita tebarkan adalah merupakan rahmat bagi alam yang ada di sekitar kita. Hatta rumput yang kecil pun, jika itu kita pelihara dengan baik, kita sayangi dengan baik, kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, maka rumput itu tumbuh bertasbih dan mendoakan kepada kita semua. Apalagi sesama manusia, apalagi sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sesama satu akidah, satu agama. Tentu potensi kebaikan ini adalah merupakan potensi yang sangat besar untuk memperkokoh, memperkuat keyakinan kita, memperkokoh hubungan
sesama manusia dan memperkokoh hubungan sesama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita lakukan hari ini, besok, dan seterusnya sampai 30 hari ke depan akan menjadi puasa yang berkah dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.